Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau menyampaikan tentang apa ya? Tentang cara murojaah hafalan Al-Quran yang sudah lupa. Cara murojaah hafalan Al-Quran yang sudah lupa. Tulis. Iya, yang sudah lupa. Kalau yang masih ingat ngapain? Tata cara murojaah hafalan Al-Quran yang sudah lupa. Ya. 1. Bacalah secara terus-menerus. Bacalah secara terus-menerus. Titik. Semakin banyak, semakin baik. Semakin banyak, semakin baik. 2. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Sambil tadabbur maknanya. Bacalah Al-Quran dengan tartil sambil tadabbur maknanya. 3. Murojaah setiap waktu minimal 2 kali sesudah sholat maktubah. Maktubah berarti apa? Sholat wajib. Berarti ada berapa? 10 kali. Habis subuh 2 kali, habis zuhur 2 kali, habis asar 2 kali, habis asar 2 kali, habis isya 2 kali. 2 kali. Apa tadi yang ketiga? Murojaah setiap waktu minimal 2 kali sesudah sholat maktubah, sholat wajib. 4. Jika sudah mulai tampak mungkin, maka simakkanlah kepada teman atau saudara. Sudah? Terakhir 5. Bacalah Al-Quran di dalam sholatmu. Bacalah Al-Quran di dalam sholatmu. Baik, Ustaz akan bahas satu persatu. Sudah? Itu saja pesan Ustaz. Saya jelaskan. Nomor 1 apa tadi? Bacalah Al-Quran secara terus-menerus. Semakin banyak semakin baik. Ini berarti tilawah. Saya tidak batasi berapa kali tilawahnya. Semakin banyak semakin baik.
Kapan Ustaz? Semakin banyak semakin baik. Habis sholat dibaca dulu. Yang pertama, langkah pertama baca dulu, baca berkali-kali, terus saja. Masih nggak lancar Ustaz, baca. Bahkan orang yang sudah mungkin saja, ada seorang ulama, kamu membaca Al-Quran meskipun kamu sudah hafal itu punya 2 pahala. Yang pertama, pahala mata dan hati kita membaca Al-Quran tidak bermaksiat. Matanya membaca mushaf, hatinya ingat Allah. Yang kedua, pahala lisan mengucapkan Al-Quran. Ya. Maka semakin banyak semakin baik. Jadi tidak perlu dibatasi. Kalau ada yang 10 kali sudah dianggap cukup, ya 10. Semakin banyak semakin baik. Yang kedua, jangan lupa membacanya dengan tartil dan tadabbur makna. Mungkin tadabbur agak sedikit berat, tetapi minimal kalian tahu artinya, terjemahnya. Tadabbur dengan terjemah itu beda. Tetapi minimal kalian tahu terjemah itu sudah bagus. Kalau kalian sudah tahu terjemah, maka insya Allah memudahkan kalian mengembalikan hafalan-hafalan yang sudah hilang. Juz 1 misalnya, itu kan banyak cerita-cerita tentang Bani Israil, Nabi Musa. Kalian baca terjemahnya. Ketika semakin sering kalian baca terjemahnya, maka insya Allah semakin kalian hafal mungkin. Oke. Yang ketiga, apa tadi? Murojaah setiap waktu minimal 2 kali setelah sholat maktubat. Nah ini enggak mudah, makanya ada minimal. Sempatkan 2 kali. 2 kali itu apa? 2 kali putaran. Misalnya kalian 5 halaman murojaah, ya berarti 1 kali 5 halaman, 1 kali lagi 5 halaman yang sama. Itu minimal. Kalau merasa belum lancar, ulangi lagi terus kelipatan 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Oke. Nanti tahu tanya jawabnya terakhir. Yang keempat, jika sudah mulai tampak mungkin, maka simakkanlah kepada saudara atau teman. Kalian punya teman di rumah? Punya orang tua? Masih punya? Alhamdulillah. Maka simakkan hafalan kalian ke orang tua. Sibuk? Wah, sempatkan. Pasti di antara habis 5 waktu sholat itu pasti beliau ada yang bisa. Entah subuhnya, entah zuhurnya, entah asarnya, entah maghribnya, entah habis tarawih barangkali. Sempatkan. Ma, saya minta tolong disimakin. Enggak lama kok, 5 halaman. Biar apa? Biar suara merdu kalian didengarkan oleh orang tua kalian. Ya kan? Jadi kalau nggak ada teman, nggak ada saudara yang bisa disimakkan, ke orang tua langsung. Ya, yang punya teman misalnya Sabian kan, siapa namanya? Yang di Tangerang, Mas Reza. Alhamdulillah. Alumni di Rukan Tangerang. Alumni belum ya? SMA ya, saudara. Kemarin mendapat juara 1 ya. Allah, di MHG kemarin ya. Dapat juara 1 tingkat berapa? 30 juz ya. Masya Allah. Ini sangat membantu sekali untuk Sabian. Jangan sampai diem aja di rumah, ya. Nah, jadi bisa dimanfaatkan. Mas minta tolong, kan saudara, ya. Minta tolong disimaki. Saya masih 3 juz. Ya, tolong simakin semuanya. Ya, kalau sudah mulai tampak lancar. Yang kelima terakhir, baca Al-Quran dalam sholat kalian. Nah ini nyoba, ini tantangan terakhir.
Jadi biasanya dulu, ya ini nggak semuanya, kemudian Ustaz juga dulu kuat hanya di 6 sampai 7 juz sih. Udah ke atas itu harus simakannya harus tambah. Misalnya nih, contoh, misalnya nih tarawih nih, kan masih ada kalian di rumah nih, berapa kali dari hari Senin itu? Banyak ya. Tarawih kita berapa? Misalnya anggap saja 8 kalian. 8 itu kan 8 halaman. Masih berat 8 halaman. Udah 4 halaman. 1 rakaat setengah kaca. Bisa enggak? 1 rakaat setengah. Tapi sendirian ya. Jangan jadi imam, nanti kasihan yang makmumnya kalau yang enggak biasa. Sendiri, atau kalau enggak buat tarawih, buat tahajud. Oke, juz 30 nggak apa-apa dimulai, tapi naik terus nanti. Jangan juz 30 terus. Naik juz 29, naik juz 28. Nggak apa-apa, dibawa di dalam sholat. Nggak ada yang nyimakin Ustaz. Kalau ada, biasanya kalau di masjid-masjid tuh imam ada ininya, Quran berdirinya. Nah, kalian buat aja sendiri. Nanti sambil di depan Quran itu, berarti Quran kalian harus besar. Berarti sambil lihat Ustaz. Ya nggak apa-apa, tapi diusahakan jangan lihat. Ya. Diusahakan jangan lihat, diusahakan ngintip-ngintip ya. Goidor bil ghaib ma'an nador. Goidor. Nggak apa-apa, tapi itu latihan. Supaya apa? Supaya betah enggak kita itu. Kalian sudah pernah sholat hifdzul Quran belum? Oh sudah. Alhamdulillah kan. Nah itu kalau nanti terbiasa itu juga akan terbiasa. Bergetar itu latihan berlama-lama dengan Al-Quran. Nah, jadi bawa di dalam sholat kalian minimal setengah kaca 1 rakaat. Kalau belum bisa 1 kaca atau 1 halaman, ya dimulai juz 30 nggak apa-apa. Amma yatasaalun. Jangan dari anak, jangan 1 ayat. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nanti lama-lama juga bisa. Ya sama kayak misalnya yang lancar juz 29 juga nggak apa-apa, dari Tabarok. Bukan 1 ayat, jadi setengah kaca ya. Setengah kaca itu berapa baris? Setengah ayat 7 sampai 8 baris. Ya. Maka kalau kalian itu istiqomahkan, insya Allah lama-lama mungkin sendiri. Percaya. Ya. Jadi itu tips untuk mengembalikan hafalan yang sudah hilang. Berarti apa? Murojaah. Nah, kalau ziyadah kalian sudah paham sendiri. Kalian harus siapin sebelumnya dan seterusnya. Yang seterusnya itu tadi tentang Al-Quran, tentang akhlak sehari-hari. Ya. Kalian penghafal Al-Quran, maka sudah sewajarnya harus berakhlak Al-Quran. Maka jangan sampai akhlaknya Al-Quran itu apa? Akhlaknya Al-Quran itu apa? Akhlaknya Nabi. Ya. Akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya. Tauhid lagi. Ya. Jadi kalau kalian bersikap dengan sifatnya Nabi, maka insya Allah yaitu sifat Al-Quran. Kalian jujur, kalian amanah, dikasih kepercayaan, dilaksanakan, menyampaikan ilmu, dan kecerdasan itu dari apa? Dari belajar. Artinya kalau orang sudah nggak mau belajar, maka tidak mau cerdas. Betul nggak? Ya benar kan? Males ya sudah, nggak mau cerdas berarti, ya kan? Tapi kau, saya punya ilmu baru, no? Ini. Nah kamu kepo, maka setan gepeng ini akan menjadi malaikat juga.
tergantung pelakunya. Kalau ini digunakan untuk ngaji, digunakan untuk mendengarkan kajian, digunakan untuk majelis ilmu, maka ini menjadi malaikat buat kalian. Tapi kalau ini digunakan untuk jedak-jeduk, digunakan untuk yang maksiat, maka ini bukan cuma setan tapi jadi iblis. Gitu ya. Jadi ini tergantung penggunanya. Kalau kalian di rumah sering dengerin kajian, sering kemudian dapat ilmu ditulis, kemudian bahkan gini, Ustadz itu punya challenge dulu setiap Ramadan. Apa challenge-nya? Selain khatam Quran, Ustadz harus bisa menghasilkan satu tulisan. Tulisan karya kalian sendiri, nggak boleh nyontek, nggak boleh, benar-benar kata-kata kalian, tapi artikel yang bermanfaat, bukan artikel yang ngawur, bukan artikel yang ngasal. Contohnya apa? Terus dimasukin mana? Itu urusan nanti. Yang penting kalian terbiasa menulis kebaikan, maka insya Allah itu sudah menjadi dakwah. Nanti Ustadz siapa yang baca? Minimal kamu sendiri. Setelah kamu baca, bentar, belum selesai. Setelah kamu sudah pede baca dengan tulisan kamu sendiri, baru kemudian minta tolong ke orang lain. Ustazah, saya punya tulisan, misalnya nanti habis dari rumah, ini menurut Ustazah bagaimana? Oh itu bagus. Oh itu jelek, kurang bagus. Ya nggak usah baper kemudian sedih, maka kamu harus memperbaiki. Nah, jadi itu dulu challenge susah. Bahkan bukan ini tahadus bin nikmah ya Ustadz ya, tahadus bin nikmah sebentar belum selesai saja. Ustadz tahadus bin nikmah dulu 1 bulan Ramadan itu bisa tembus 3 tulisan dan diliput di media massa. Dulu zaman kuliah. Sekarang sudah tidak menulis di media massa, nanti rahasia. Oke, itu maka menulis yang baik-baik maka akan menjadi dakwah kalian. Itu dari Ustadz. Terima kasih. Semoga liburan kalian bermanfaat, membawa berkah, menghasilkan kemanfaatan, dijadikan Ramadan yang terbaik. Ya Rabbal. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Demikian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Kiai, masya Allah luar biasa. Nanti di ini ya.